Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan melainkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan di antara hal yang besar juga adalah nikmat diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke tengah-tengah umat manusia. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan kepada beliau, Nabi yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jemaah yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir kitab tafsir Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, kedua orang tua beliau, dan segenap kaum muslimin dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita telah masuk kepada tafsir surat apa? Surat Al-Insyirah atau nama lainnya surat Asy-Syarh. Al-Insyirah juga berasal dari satu kata, ya, kata yang sama, yaitu huruf shin, ro dan ha. Syaraha. Syaraha itu lapang. Asy-Syarh lapang, insyirah sama. Lapang juga, ya, luas ya. Kenapa? Nanti disebutkan di sini ada lafadz alam nasyrahnya ini. Jadi seperti itu. Nah, kurang lebih bisa disebut asyarhu, surat asyarh ataupun al-insyirah. Ya, kita baca dulu surat al-insyirahnya ayat 1 hingga ayat 8. Nah, jelas sudah pegang semua gitu kitabnya ya, insyaallah. Ya. Diawali dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, sekedar tambahan saja dalam hal tajwid nih. Di sini ada kurang lebih dua yang bisa diperhatikan tentang huruf ikhfa, ya, bacaan ikhfa, alladzi anqadha. Jadi nun sukun ketemu huruf qaf, ketemu huruf shad, ketemu huruf dot, ketemu huruf ta, itu dibacanya tebal. Dengunya itu tebal. Berbeda ketika ketemunya huruf ta, sa, shin ataupun yang lainnya, ya, atau kaf, ya, atau fa. Ya. Perhatikan alladzi anqadha, lebih tebal, ya, lebih tebal.
Demikian juga faida faraghta fansab. Faraghta fansab itu lebih tebal, dengungnya tebal ya, dengungnya tebal. Ya. Suratu Asy-Syarh, surat Asy-Syarh makiyatun, ini tergolong surat makiyah. Wa ayatuha samani ayatin, ayatnya berjumlah samani ayat, yaitu ada 8 ayat ya. Bagaimana sudah bisa dilihat, yaitu ayatnya 1 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan kamu dadamu? Bukankah kami telah melapangkan dadamu untukmu? Ya. Wa wada'na anka wizrak. Ya. Dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Ya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sebenarnya terjemahan yang tepat ma'a itu dia bersama, bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, itu berbarengan dengan kesulitan itu ada kemudahan, bukan setelah. Ya biasanya memang nanti munculnya setelah, tapi sebenarnya ketika Allah memberikan kesulitan sudah disiapkan kemudahan. Inna ma'al usri yusra, diulangi lagi, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, maka apabila kamu telah menyelesaikan dari sesuatu urusan, dikerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Nah, ini sebagai dalil untuk seorang itu bersikap profesional ya. Jadi tidak separuh-paruh ditinggal separuh-paruh itu. Jadi bisa diterapkan dalam hal dunia. Ya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah perlombaan yang kamu harapkan. Ya. Ini kurang lebih terjemahan dari surat Al-Insyirah. Kita akan bacakan makna dari ayat langsung kepada makna ayat. Adapun penjelasan per kata kita lewati biar sedikit meringkas karena juga terulang lagi. Ayat 1 sampai 4, qauluhu ta'ala alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Hadhihi salasu minanin ukhra, ini merupakan 3 anugerah atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ba'dal minani as-salas, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah atau karunia 3 yang lainnya. Allati ja'at fi surati qablaha, yang datang di dalam surat sebelumnya. Jadi surat apa kira-kira? Surat apa? Atin? Surat Ad-Duha. Nah, kalau kita kajiannya memang kita atin dulu, tapi ini kalau urutan aslinya Ad-Duha ya. Jadi ini salah, harusnya kita Ad-Duha dulu ya, jadi nyambung ya. Membingungkan ya. Ini kita lihatnya kepada urutan di dalam Al-Qur'annya. Jadi dilihat dalam surat Ad-Duha. Nah, bisa kita lihat juga di dalam surat Ad-Duha. Ini nyambung sebenarnya kalau harusnya Ad-Duha dulu gitu. Di dalam surat Ad-Duha juga disebutkan 3 nikmat atau 3 karunia Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Ini contohnya ini ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rusan wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu yang ayat-ayat itu adalah nikmat dari Allah, karunia dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW.
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkanmu. Wa ma qala. Kemudian wa wajadaka dhalan fahada. Allah mendapatimu dalam keadaan tersesat lalu diberi petunjuk. Wa wajadaka ailan fa aghna. Allah menjumpaimu dalam keadaan apa terjemahan Bapak Ibu? Aila yatim. Ya. Atau miskin. Lalu Allah mencukupinya. Itu bisa dilihat dalam terjemahan surat Ad-Duha. Ini ada 3. Dan di surat Al-Insyirah juga disebutkan 3 lagi karunia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di 2 surat yang berurutan disebutkan 3. Jadi ada 6 karunia Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mannaha Allah Ta'ala ala rasulihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada Rasulnya bitakririhi biha, dengan menetapkan Nabi Muhammad dengan nikmat-nikmat tersebut. Fal ula, apa saja nikmat-nikmat dalam surat Al-Insyirah? Yang pertama, fal ula, yang pertama, bisyarhi sadrihi. Pertama, dilapangkan dadanya. Dilapangkan dadanya. Ini. Demikian juga selain Nabi Muhammad ada nabi yang lain, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui Fir'aun, untuk mendakwahi Fir'aun, mengajak Fir'aun kepada agama Allah, ternyata apa? Nabi Musa diilhamkan oleh Allah untuk berdoa. Doanya apa? Wa qur rabb alam naka. Astagfirullah. Doanya apa? Rabbi syrah li, astagfirullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya betul. Rabbi syrah li sadri. Ya Rabbku isyrah li sadri. Lapangkanlah dadaku. Lapangkanlah dadaku. Kenapa? Ketika kita mau menjalankan ibadah perintah Allah itu pertama harus kita dadanya lapang. Nanti ketika dadanya lapang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih dalam hal dakwah. Jadi nanti nggak berperan, nanti di ini nggak mau dakwah lagi. Ya. Apalagi yang dihadapi Musa adalah penguasa yang sangat kejam dan sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Nabi Muhammad, kenapa? Beliau akan menghadapi ujian-ujian yang besar. Ya, mencakup ujiannya itu ya ke fisik, demikian juga ke mental, ya, subhanallah, mencakup semuanya. Maka pertama adalah yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah bisyarhi sadri, dengan dilapangkan dadanya, lihat tasi' lil wahyi, supaya luas, supaya bisa menerima wahyu, ya, supaya bisa menerima wahyu. Walima sayalqahu min qaumihi. Yang pertama, kenapa dadanya diluaskan oleh Allah? Karena akan menerima wahyu. Kemudian yang kedua, untuk menghadapi ujian, cobaan, rintangan, gangguan dari kaumnya. Ya. Min sayyi'il qaul, berupa apa namanya? Perkataan-perkataan yang buruk, ya. Atau wabatilil kalam, atau juga berupa gangguan ucapan yang batil, alladzi yadiqu bihil insan, yang biasanya ucapan yang buruk dan perkataan yang batil yang dituduhkan kepada seseorang itu akan menyempitkan dada. Betul apa tidak? Kalau kita ada orang yang membuli, itu mempengaruhi hati kita enggak? Sempit ya kan? Apalagi dituduh sesuatu yang kita tidak merasa, kemudian orangnya tidak tabayun, kemudian ketika ditanya bagaimana, kita dituduh dengan sesuatu yang kita ini, contoh atau dihina dan seterusnya, biasanya kan bagaimanapun mempengaruhi. Maka yang penting adalah kita bagaimana dada kita lapang. Kalau dada kita sempit, itu maka susah hidup kita ini. Jadi ini Rasulullah SAW supaya bisa tahan dengan apa yang dihadapinya, berupa tadi ucapan yang
buruk, demikian juga perkataan-perkataan yang batil. Ini yang pertama, ya, dilapangkan dadanya. Wasaniyatu, dan yang kedua, wad'ul wizri anhu. Apa? Di apa tadi terjemahannya Bang Ju? Ayat yang kedua apa? Dihilangkan beban. Wizri itu juga bisa dosa. Dihilangkan beban hidupnya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam wa illam yakul lahu wizrun. Ini wizru itu artinya dosa. Dihilangkan dosa darinya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sekalipun beliau itu tidak memiliki dosa secara hakikat, fa innahu kana yash'ur bihamlin sakilin. Oh, maaf. Sekalipun Nabi Muhammad SAW tidak memiliki beban secara hakikat, maka sesungguhnya beliau itu merasakan menopang beban yang begitu berat. Min jaroi tarkil ibadah. Min jaroi tarkil ibadah wa taqarrub ilallahi ta'ala wa taqarrub ilallahi ta'ala fi waqti maqablan nubuwah. Dari apa? Beliau itu bisa dikatakan itu tidak beribadah dan tidak mendekat kepada Allah pada waktu sebelum beliau itu dijadikan nabi. Ya. Karena belum ada bagaimana cara ibadahnya itu. Nah, jadi setelah beliau jadi nabi itu Allah mewahyukan cara-cara ibadahnya. Ya, ini. Wa nuzulil wahyi, dan beliau juga menerima beban berat, menerima beban berat berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala alaihi, ya, kepadanya. Id asya umuran arba'ina sanah, ini alasannya. Karena Nabi Muhammad SAW itu hidup umurnya sampai 40 tahun, lam ya'rif fiha ibadatan wala ta'atan lillah. Tidak mengenal bagaimana cara ibadah dan mentaati Allah itu bagaimana caranya. Tapi jangan dipahami Rasul itu bermaksiat. Nanti dulu, ini belum selesai. Kita lanjutkan. Amma muqarafatul khotoya faqad kana mahfudun bihifdillahi ta'ala. Tetapi meskipun demikian, Nabi Muhammad itu tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Ya, faqad, sedikit pun. Faqad kana mahfudun, bahkan beliau itu terjaga dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala lahu, kepadanya. Falam yasjud lisonamin, belum pernah Rasulullah itu sujud sekalipun kepada berhala. Meskipun tadi disebutkan beliau tidak tahu bagaimana cara beribadah dan mentaati Allah, tetapi beliau tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Karena apa? Nanti ibadah itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau belum menerima wahyu ketika itu. Nah, yang pertama, tidak pernah sujud sekalipun kepada berhala. Walam yashrab khamran, tidak pernah sekalipun minum khamr. Bisa dibayangkan, sujud kepada berhala, menyembah berhala, demikian juga minum minuman keras, ini adalah sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat ketika itu. Tetapi Rasulullah dijauhkan, dilindungi oleh Allah, dijaga dari perbuatan-perbuatan tersebut. Walam yakul au yaf'al itsman qad, beliau belum pernah sekalipun mengucapkan atau berbuat dosa sekalipun. Belum pernah mengucap dosa ataupun perbuatan dosa. Nah, ini. Ya. Bedanya tadi karena beliau belum dapat wahyu bagaimana cara beribadah kepada Allah saja. Tapi segala hal yang tadi dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad syaqqa sadruhu wa huwa tiflun. Faqad syaqqa sadruhu. Demikian juga beliau pernah dadanya pernah dibelah oleh malaikat. Wa huwa tiflun, ketika itu beliau masih tifl itu anak-anak. Fi Rabi'ah, umurnya itu 4.
min umurihi 4 tahun. Ketika usia beliau 4 tahun didatangi malaikat di belah dadanya. Ya. Wa ukhrijat minhul alaqah alati hiya mahattus syaiton. Dikeluarkan segumpal darah. Ya betul ya? Segumpal darah yang berada di dadanya. Dan itu adalah tempatnya setan. Nah, ini dikeluarkan. Jadi beliau tidak diangkat beban hidupnya atau beban kesalahannya, itu sudah diangkat karena dadanya sudah dibuka kemudian diambil kotorannya. Nah, ini sebagaimana sudah makruf ya di kitab tarikh atau sirah Nabi Muhammad SAW. Ini alati yanzilu biha, yang mana setan itu biasa masuk ke situ. Jadi ibaratnya tempat transitnya setan itu sudah diambil pada diri Rasulullah SAW. Min sadril insan wa yuwaswisu bisyarr, yang mana setan itu biasa transit atau masuk ke situ di dada manusia. Wa yuwaswisu bisyarr, dan mewaswas, memberikan waswas, bisikan-bisikan keburukan lil insan, kepada manusia. Ini jadi maksud dari wawadokna laka wizrok, itu maksudnya adalah itu di antara maknanya adalah sudah diambil tempat singgahnya setan di dada manusia. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Raf'udz dzikr. Diangkat derajatnya Nabi Muhammad SAW dengan dinaikkan atau disebut-sebut namanya. Ai dzikruhu sallallahu alaihi wasallam id qurrina ismuhu bismihi ta'ala. Bagaimana kata beliau, bagaimana nama Nabi Muhammad itu ditinggikan? Kira-kira yang paling tinggi itu siapa, Pak? Yang paling tinggi itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nama yang paling tinggi nama siapa? Nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-A'la, Allah yang maha tinggi kan. Nah ini bagaimana cara nama Nabi Muhammad itu diangkat? Ini jawabannya di sini. Qurrina ismuhu bismihi ta'ala. Digandengkan nama Nabi Muhammad dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapankah? Fit tasyahudi, ketika seorang itu sholat ketika tasyahud. Tasyahud kan apa sih bacanya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bukan hanya asyhadu alla illallah kemudian sholawat, tapi ada nama Nabi Muhammad SAW. Fit tasyahudi. Demikian juga di dalam syahadat ya. Dalam syahadat, kemudian di dalam sholat yaitu tasyahud. Tentunya tasyahud sama mengucapkan syahadat untuk syarat masuk Islam kan lebih sering itu tasyahud ya, sudah sesuatu yang harus ada. Tetapi kalau mengucapkan syahadat kan tidak semua orang ya, ini hanya orang yang masuk Islam saja. Ya. Kemudian wafil adani, ketika adzan, ya. Ketika adzan kan apa? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Kalau orang Syiah ditambahi lagi asyhadu anna apa itu? Aliyan waliullah. Waliullah. Ada 3 orang Syiah. Pernah dengar adzan ya? Coba cari masjidnya kemudian diinggeng ya adzannya. Atau nggak kedengeran ya mungkin, sengaja di silent mungkin. Ya mungkin kalau ke negeri Syiah seperti Iran atau mungkin kayak gitu. Nah itu. Atau cari di YouTube barangkali ada ya. Sekarang apa-apa bisa cari lah. Ada ya. Masya Allah itu. Masya Allah ya. Karena apa? Saya pernah baca itu geget lucu ya. Orang Syiah itu ada yang meyakini gini. Allah itu salah alamat memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, salah alamat.
Ya, jadi mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu itu salah alamat, harusnya ke Ali tetapi ke Nabi Muhammad. Alasannya apa? Alasannya kira-kira karena katanya wajahnya Nabi Muhammad mirip dengan wajahnya Ali. Oke, pertama menghina siapa? Menghina Allah sendiri. Kemudian menghina malaikat. Apa sih orang ngerti? Ya, Allah juga menakdirkan banyak orang punya anak kembar. Apakah Allah tidak tahu si Upin yang mana, Ipin yang mana? Walaupun persis sama sekali. Ini masa seperti itu. Kemudian menghina Al-Quran juga. Dan juga sebenarnya menghina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kayaknya mengangkat Ali tapi sebenarnya menjatuhkan Ali. Ini. Makanya di zaman Ali itu mereka dihukum dibakar, gembongnya itu dibakar, karena itu sangat berbahaya sekali. Ajaran Syiah itu adalah aslinya itu buatan Yahudi untuk merusak agama Islam dan dibangun di atas kesesatan. Dan kata guru kami, segala bentuk penyimpangan atau kesesatan sekte-sekte yang ada sudah terkumpul dalam sekte Syiah itu. Bahkan keyakinan-keyakinan non Islam pun ada di situ. Seperti segala bentuk kesesatan ada di situ. Subhanallah. Entah keyakinan, entah amaliyah ada. Naudzubillah. Maka semoga kita dilindungi dari ideologi yang demikian atau amaliyah yang demikian. Dan Indonesia sudah banyak ya. Di Purwokerto juga ada. Ini kembali sini ya, Ibu. Jadi itu ketika tasyahud, kemudian ketika adzan. Selain adzan juga tambahnya iqamah. Ya. Kemudian wadzalika dahru kulluhu, dan itu sepanjang waktu. Bahkan adzan sama iqamat sehari saja berapa? 5 kali itu baru satu masjid. Itu baru satu masjid. Coba. Satu masjid di Indonesia. Adzan maghribnya jam berapa tadi? Anggaplah jam 6 ya, jam 6. Nanti disebut lagi ketika adzan maghrib di mana lagi? Sana lagi. Jadi memang suara adzan itu menggema setiap saat, ya kan? Dan nama Nabi Muhammad disebut terus, subhanallah. Ini luar biasa gitu, ya, masya Allah. Jadi orang musyrikin dahulu mengatakan mudammam. Nabi Muhammad itu tercela. Padahal Muhammad itu yang sangat dipuji, ya, seperti itu. Nah, itu tadi diangkat nama Nabi Muhammad SAW. Itu kalau adzan saja itu subhanallah bergantian kan, beda tempat kan waktunya beda-beda, jadi kan muter. Maghrib saja belum lagi nanti disambung dengan adzan salat yang lain. Subhanallah. Kalau kita bisa punya kemampuan mendengar suara yang ada di dunia ya keliling, luar biasa ya, adzan terus boleh. Atau mungkin barangkali dengan media elektronik ya, itu dipasang live adanya di negara ini mungkin itu terdengar. Kemudian dijejer ini subhanallah ya, masyaallah. Untuk membuktikan. Ya, kita lanjutkan. Ini sepanjang waktu, wama baqiyatil hayah, dan seluruh sisa kehidupan seperti itu. Bukannya sesaat saja. Ini ayat 1 sampai ayat 4. Kemudian ayat 5 hingga ayat 6. Wa qaluhu ta'ala fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa hadhihi busyra bi qurbil faraji lahu wa li ashabihi ba'da dzalikal ana illadhi yu'anuna wa syiddah alati yuqasuna wa min thamma busyira sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa huwa yaqul. Ini merupakan kabar gembira. Kabar gembira dengan apa? Dengan dekatnya kemenangan, dengan dekatnya jalan keluar, kemudahan, kelapangan. Lahu bagi Nabi Muhammad SAW dan bagi sahabat-sahabat. Bapak dan Ibu, definisi sahabat itu apa? Jadi sahabat Nabi itu definisinya apa? Kalau disebut sahabat Nabi,
Ya, sampai situ. Ya, orang yang hidup di zaman Nabi, bersama Nabi. Berarti Abu Jahal sahabat. Ya, maka beriman kepada Nabi sampai meninggal juga beriman. Gitu. Jadi malakiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminun bihi wa mata ala dzalika. Itu definisi yang paling tepat. Gitu. Jadi orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad dan meninggalnya dalam keadaan beriman. Meskipun sempat murtad gitu. Kemudian kembali lagi meskipun seperti itu, tapi jarang seperti itu. Itu disebut dengan sahabat. Ada yang orang yang sezaman Nabi beriman kepada Nabi, masuk Islam tetapi tidak berjumpa. Itu tidak disebut dengan sahabat. Namanya kalau tidak salah itu muhadram. Contohnya adalah Raja Najasyi. Raja Najasyi itu di Ethiopia di Ethiopia di Habasyah. Itu beriman kepada Nabi Muhammad. Itu negeri Nasrani. Penduduknya itu Nasrani semua. Hanya dia yang masuk Islam. Ketika meninggal, Rasulullah mensolati secara gaib. Seperti itu. Dan dia beriman. Disebut dengan muhadram. Karena tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi memiliki keutamaan tentunya. Ya. Itu definisi sahabat. Dan ini merupakan kabar gembira. Dekatnya pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada para sahabat. Ya, karena itu banyak gangguan, banyak cobaan yang dihadapi Rasulullah dan para sahabat. Ba'da dzalikal ana setelah ujian-ujian allati yu'anun yang mereka hadapi, wasyiddah dan hal-hal besar ya, tantangan besar, allati yuqasuna yang mereka rasakan. Wa min thamma, dari sini basyara sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, wa huwa yaqul, beliau mengatakan lan yaghlib usrun yusraini, lan yaghlib usrun yusraini. Ya. Tidaklah usrun satu kesulitan, sebuah kesulitan akan mengalahkan dua kemudahan. Dan tidaklah satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Mengapa? Menunjukkan apa? Ada satu kesulitan, dua kemudahan. Kita kaji kenapa bisa seperti itu. Dilihat dari atau ditinjau dari segi bahasa gitu, Bapak Ibu. Fa inna ma'al usri, perhatikan. Al usri itu dengan alif lam. Dengan alif lam. Sedangkan yusra kemudahannya tidak dengan alif lam. Yusron, tidak al yusra. Kemudian inna ma'al usri yusra. Kaidahnya ketika satu kata itu muncul lagi dengan alif lam, maka yang dimaksud kata itu adalah sama dengan yang sebelumnya. Tetapi kalau yang ini tidak ada alif lamnya, maka sesuatu yang berbeda. Berarti inna ma'al usri yusra. Usrinya kiri ya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi berapa kesulitan? Kesulitannya satu, kemudahannya ada dua. Jadi kesulitan itu diapit dua kemudahan. Ini harusnya menjadi motivasi ketika kita mengalami kesulitan. Ingat ada kemudahan-kemudahan. Ya. Saya sering mengingatkan untuk anak-anak yang menghafal Al-Quran ya, Ustaz ini sulit ayatnya, surat-suratnya. Di balik sulitnya itu pasti ada kemudahan. Ya, walaqad yasarnal Qur'an lidzikri fahal lil muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran. Maka siapa yang bisa mengambil pelajaran? Ya, seperti itu. Contoh surat-surat apa itu malah justru ada sisi-sisi kemudahan. Seperti itu. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Jarir, hadisnya mursal dari sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan waladhi nafsi biyadi law kana al-usru fi juhri la talabahu al-yusru. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya kesulitan itu berada di dalam lubang, niscaya kemudahan itu akan mencarinya. Jadi kesulitan itu akan dicari-cari oleh kemudahan. Mana yang lagi ada kesulitan?
kemudahannya akan mencarinya. Hatta yadkhul alaihi walan yaglib usrun yusraini. Nah, sampai kemudahan itu masuk ke lubang tersebut dan tidaklah kesulitan itu bisa mengalahkan dua kemudahan. Ya, seperti itu. Ini penjelasan dari ayat 5 hingga ayat 6. Kemudian ayat 7 dan 8 yang terakhir, firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka apa? Artinya? Maka kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu kamu berharap. Hadhihi hittah li hayatil muslim. Ini merupakan jalan hidup bagi atau langkah-langkah seorang itu menjalani kehidupan, atau jalan hidup seorang muslim. Wudi'at li nabiyil Islam, yang telah diberikan kepada Nabi Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyutabbiqaha amamal muslimin, untuk menerapkannya di depan kaum muslimin. Jadi Nabi Muhammad itu nyontohin dulu. Jadi Nabi Muhammad itu kehidupannya seperti itu, menyelesaikan satu kemudian diselesaikan, dituntaskan dulu kemudian menyelesaikan yang lain. Jadi langsung diperlihatkan kepada kaum muslimin ketika itu supaya untuk dicontoh. Wa yutabbiqunaha, maka kaum muslimin menerapkannya, mempraktekannya ma'ahum, bersama mereka. Hattal fauzu bil jannah, sehingga mendapatkan keberuntungan berupa surga, wan najati minana, dan keselamatan dari siksa neraka. Wahia fa idza faraghta min amalin diniyin, apabila engkau telah menyelesaikan suatu amal diniin, agama, fansab, maka kerjakanlah urusan yang lain. Jadi kalau lagi sholat, ya sudah sholat dulu. Bahkan ini saya pernah membaca atau ikut belajar webinar itu judulnya itu mindful life. Jadi bagaimana pola itu penuh dengan kesadaran, fokus dengan yang sedang dihadapi. Itu salah satu dalilnya ini, membawakan dalil luar biasa ini dari sisi psikolog itu ya. Jadi hidup bagaimana itu bisa berarti dengan penuh makna. Ini, maka kerjakanlah fansab li amalin fa idza faraghta min amalin dunyawiyin, apabila engkau telah menyelesaikan amalan dunia, fansab li amalin diniyin, maka kerjakanlah sungguh-sungguh amalan agama ukhrawi yang bersifat akhirat. Famathalan faraghta minas shalah, contohnya adalah engkau telah menyelesaikan sholat, fansab nafsaka lidzikri wa du'ai ba'daha, maka fokuslah dirimu untuk berzikir dan berdoa setelah sholat. Jadi setelah sholat jangan langsung HP, ada orderan. Itu nanti selesaikan dulu urutan-urutan untuk ibadah. Jadi selesaikan sampai zikir, doa, dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan. Faraghta minas sholati wa du'a. Contoh lagi adalah faraghta minas sholat. Ketika engkau telah selesai dari sholat wa du'a, fansab nafsaka lidunyaka. Sudah tuntas semua urusan sholat, ibadah, kemudian setelah itu beralih kepada urusan dunia. Seperti itu. Dan insya Allah rezeki itu tidak akan lari, wah ini lagi sholat hilang, enggak. Ya. Sudah dijamin rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan, rezeki itu seperti kematian, seperti ajal, ya, yang akan mengejar-ngejar. Ya. Ada orang yang nyari kerja di sana, ternyata malah akhirnya juga di tempatnya sendiri dapat rezekinya. Itu ada kayak seperti itu. Jadi memang rezeki itu memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah melaksanakan ibadah, selesai semuanya, kemudian fokus untuk dunia. Faraghta minal jihad, contoh lagi adalah engkau telah selesai dari jihad, fansab nafsaka lil hajj, maka fokuskan dirimu untuk mengerjakan haji. Wa mana hada annal muslim yahya hayatal jad.
yahya hayatal jid. Maknanya adalah, yang terpenting adalah bagaimana seorang muslim itu hidup dengan kehidupan yang sungguh-sungguh. Wa ta'ab fala yu'raf. Ya. Rasa malas itu tidak dikenal. Waqtan lillahwi, tidak mengenal waktu untuk bermain-main, wala'ab, dan senda gurau, aulil kasal, atau untuk malas-malasan. Jadi kehidupan muslim itu semangat dan sampai capek gitu. Capeknya itu sesuatu yang bermanfaat, bukan untuk senda gurau, main-main, atau malas-malasan, wal batolah fakot, atau tidak mau bekerja gitu. Tidak mau bekerja, ada pekerjaan tapi tidak mau dikerjakan gitu. Beda sama memang belum dapat gitu ya, beda. Jadi tapi tetap berusaha gitu. Jadi belum ada kerjaan tapi tidak mau kerja, atau menganggur dengan adanya pekerjaan. Wa qaluhu wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu kamu berharap. Ila rabbika farghab, irghab ba'da kulli amalin, kepada Rabbmu kamu berharap, berharaplah setelah setiap amalan taqumu bihi, yang engkau kerjakan, fi masubati rabbika, yaitu mengharapkan pahala dari Rabbmu, wa ataihi, dan pemberian dari Allah, wa ma indahu minal fadli, dan apa yang dari sisi Allah berupa karunia, wal khairi, dan kebaikan, idh huwa alladzi ta'malu lahu wa tansab min ajlihi fala targhab fi ghairihi wa la tatlub siwahu, yaitu engkau beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau sungguh-sungguh untuk amal tersebut, maka janganlah engkau berharap kepada selain Allah, dan jangan mencarinya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kurang lebih Bapak Ibu penjelasan tafsir surat Al-Insyirah, dan sebagai penutup kita sampaikan apa? Kesimpulan ya, kesimpulan yang pertama, penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan dilapangkan dadanya, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, penjelasan bahwasanya lapangnya dada seorang mukmin untuk menerima agama, dan kesiapan hatinya untuk menerima gangguan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan nikmat yang agung. Jadi ketika seorang mukmin itu dilapangkan dadanya dan mampu menerima segala cobaan, itu adalah nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang ketiga berkaitan dengan sempitnya dada atau lapang dada. Di dalam surat Al-An'am atau Al-A'raf disebutkan orang kafir itu dadanya sempit, diibaratkan seperti orang yang naik ke langit ya, naik ke langit, jadi megap-megap. Menerima Islam itu megap-megap, sempit dadanya. Ternyata ada ilmuwan yang masuk Islam gara-gara ayat tadi. Kenapa? Ketika naik pesawat semakin tinggi, semakin kekurangan oksigen. Subhanallah, masuk Islam. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, Ibu, penjelasan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan selamanya dan seterusnya. Walan yaghlib usrun yusroini, tidak mungkin kesulitan itu mengalahkan dua kemudahan. Farajaul mu'min fil farah daim, maka harapan seorang mukmin itu mendapatkan kegembiraan seterusnya, kebahagiaan seterusnya. Ya, kemudian yang terakhir, penjelasan bahwasanya kehidupan seorang muslim, hidupnya seorang muslim itu hendaknya tidak banyak diisi dengan senda gurau, kebatilan, atau waktu yang kosong tanpa amalan selama-lamanya, atau waktu yang tidak ada manfaatnya seperti itu. Jadi seorang muslim hendaknya itu hidupnya produktif, jangan sampai disia-siakan. Ini ayat ini hendaknya dijadikan sebagai kaidah ya dalam hidup kita, untuk supaya waktu kita diisi dengan hal yang bermanfaat dan produktif seperti itu.
Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu apa yang disampaikan ini, apa yang kita baca surat Al-Isyrah. Insya Allah tidak ada pertanyaan, ini cukup ya. Cukup, insya Allah dipahami kemudian dihafalkan terjemahannya dan ketika membaca itu ditadaburi seperti itu. Demikian Bapak Ibu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Akhirul kalam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.